Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurul Hikmatulail. Saya Kurnia Nurul Hidayah. Kami di sini akan menjelaskan terkait psikologi dan pendidikan anak berbakat. Nah, anak berbakat itu memiliki panggilan, diantaranya akselerasi, anak berbakat, gifted, dan talented. Lalu, definisi dari anak berbakat itu apa sih? Nah, definisi dari anak berbakat menurut Halen tahun 2019 dalam Mangunsong 2016 terdapat 6 aspek. Pertama, precocity, insight, genius, creativity, talent, dan giftedness. Nah, precocity merupakan tahap perkembangan awal yang luar biasa. Insight, kemampuan membedakan sesuatu yang relevan dan tidak relevan. Sedangkan genius merupakan kata yang digunakan untuk mengindikasi kapasitas atau bakat tertentu pada area tertentu. Creativity merupakan kemampuan untuk mengekspresikan ide dan gagasan baru. Talent merupakan kemampuan dan bakat khusus yang dimiliki seorang individu. Nah, yang terakhir adalah giftedness. Giftedness merupakan kapasitas intelektual yang superior. Selanjutnya, definisi menurut USOA atau United States Office of Education pada tahun 1972. Anak berbakat merupakan mereka yang diidentifikasikan oleh orang-orang profesional bahwa mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang menonjol, dapat memberikan prestasi yang tinggi. Mereka membutuhkan program pendidikan yang berdiferensiasi dan atau pelayanan di luar jangkauan program sekolah biasa, guna dapat merealisasikan sumbangannya baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. Lalu, kalau untuk di Indonesia sendiri, siapa sih individu yang gifted ini atau anak berbakat? Ada 3 yang kami dapat sebutkan. Yang pertama adalah penyanyi Isyana Sarasvati. Kemudian ada Jerome Pauline dan Vicky Naki. Kemudian, dalam anak berbakat ini memiliki cakupan dalam keberbakatannya. Menurut Renzulli, dalam Mangunsong tahun 2016, terdapat 3 cakupan keberbakatan. Yang pertama adalah kemampuan di atas rata-rata, kreativitas, dan juga pengikatan diri atau tanggung jawab terhadap tugas, yang juga lebih dikenal dengan tes komitmen. Selanjutnya, ciri-ciri dari keberbakatan itu terdapat 20 ciri-ciri. Yang pertama, daya tangkap cepat. Kedua, memiliki kecerdasan tinggi. Ketiga, mudah memecahkan masalah. Keempat, teliti. Kelima, pemikiran logis dan kritis. Keenam, kreativitas. Ketujuh, keingintahuan yang besar. Kedelapan, aktif dan sering bertanya dengan tepat. Kesembilan, kepribadian mantap. 10, memiliki tanggung jawab terhadap tugas. 11, tekun. 12, teratur dalam belajar. 13, kritis. 14, berani mengutarakan dan mempertahankan pendapat. 15, memiliki ambisi untuk berprestasi. 16, mempunyai rasa percaya diri. 17, memiliki jiwa kepemimpinan. 18, memiliki inisiatif. 19, taat pada peraturan. Dan yang terakhir, ke-20 adalah sopan dalam bersikap. Nah, selanjutnya itu ada penyebab dari keberbakatan. Penyebab dari keberbakatan itu terdapat 3 aspek. Pertama, menurut Bapak Plato, penyebab dari keberbakatan merupakan suatu yang alamiah atau pemberian dari Tuhan. Kemudian, menurut Bapak Sir Francis Galton, penyebab dari keberbakatan merupakan bawaan dari lahir atau dapat dikatakan genetik, kemudian lingkungan, dan adanya motivasi diri. Nah, penyebab keberbakatan yang lain adalah mendapatkan pendidikan yang berbeda dari individu atau anak-anak pada umumnya. Selanjutnya ada identifikasi pada keberbakatan itu sendiri
terdapat 8 identifikasi. Yang pertama, pengukuran mengenai keberbakatan yang melebihi konsep sempit dan talents, atau dapat dikatakan diberikan pada populasi yang dilayani atau datang berkonsultasi. Yang kedua, strategi identifikasi tepat dan terpisah diperlukan dalam melakukan identifikasi aspek yang berbeda dari keberbakatan. Atau dengan kata lain, tidak terdapat tumpang tindih pada aspek keberbakatan. Yang ketiga adalah instrumen dan strategi yang reliable dan valid dibutuhkan dalam menilai keberbakatan. Dengan kata lain, terdapatnya konsistensi pada alat ukur perlu juga untuk dipertimbangkan. Yang keempat adalah instrumen yang tepat digunakan untuk underserved population. Atau dengan kata lain, menggunakan pengukuran yang khusus. Yang kelima adalah setiap anak dilihat secara individu, dikenali dari skor tunggal pada semua pengukuran. Atau dengan kata lain, data yang didapat memiliki hasil yang sama dengan alat ukur yang lainnya. Yang keenam, pendekatan multiple measure atau multiple kriteria, atau dengan kata lain menggunakan beberapa kriteria dan pengukuran yang diizinkan. Atau dengan kata lain ada informed consent atau surat pernyataan kesepakatan untuk melakukan pengukuran terkait dengan keberbakatan. Yang ketujuh, apresiasi ditunjukkan pada nilai dari kasus setiap individu dan keterbatasan kombinasi pengukuran. Atau dengan kata lain memberikan apresiasi pada individu berbakat dan pada keberbakatan pengukuran dan pada keterbatasan pengukuran. Kedelapan, identifikasi dan penempatan didasarkan pada kebutuhan individu dan kemampuan dibandingkan dengan jumlah individu. Atau dengan kata lain, menyediakan fasilitas khusus atau fasilitas belajar yang difasilitasi. Selanjutnya adalah intervensi atau cara penanganan untuk keberbakatan atau untuk anak berbakat apa saja, yakni terdapat 3. Pertama, kurikulum yang terdiferensiasi, kemudian materi yang disesuaikan, dan yang terakhir adalah proses dalam produk belajar. Selanjutnya, pengembangan pendidikan anak berbakat. Yang pertama, ada program enrichment. Program yang menempatkan anak berbakat dengan cara memberikan tambahan pengalaman pembelajaran. Namun, siswa tetap berada di tingkat kelas yang sesuai dengan usia kronologis mereka. Dan yang kedua, ada program akselerasi. Program yang menempatkan bagi siswa yang berbakat pada tingkat kelas yang lebih tinggi dari tingkat kelas anak yang seusianya. Tujuan program akselerasi memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa dalam mewujudkan kemampuan mereka secara optimal agar mereka dapat, yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir dan bernalar. Kedua, mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga, memacu mutu diri siswa untuk meningkatkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual secara seimbang. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menyelesaikan program pendidikan secara lebih cepat. Keuntungan program akselerasi. Yang pertama, meningkatkan efisien dan efektivitas belajar pada anak berbakat. Yang kedua, memberikan penghargaan atau pengakuan atas apresiasi yang dimiliki kepada anak berbakat. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk berkarir dibanding anak seusianya. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, meningkatkan pilihan eksplorasi dalam pendidikan. Yang keenam, memperkenalkan siswa pada kelompok yang baru. Kerugian program akselerasi. Yang pertama, terisolasi karena jumlahnya berbeda ketika berada di suatu pendidikan. Yang kedua, karakteristik anak berbakat masih kurang matang, baik dilihat dari sisi sosial, fisik, maupun emosional, ketika berada dalam tingkat kelas yang lebih tinggi, walaupun memenuhi standar kualitas akademik. Yang ketiga, merugikan prestasi akademik dan menurunkan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar akademik. Kerjasama lingkungan.
Orang tua membantu sekolah dalam merencanakan dan menyelenggarakan kunjungan ke proyek-proyek seperti kunjungan ke pabrik, perusahaan, museum, dan lain-lain. Mengadakan pertemuan berkala antara pihak sekolah dengan orang tua. Membuat perkumpulan orang tua dari anak-anak berbakat. Mengusahakan kemudahan fasilitas untuk memperkaya pengalaman pendidikan anak. Menerbitkan buletin untuk menyampaikan hasil-hasil pertemuan orang tua maupun hasil pertemuan dengan sekolah. Menyampaikan studi kasus anak-anak berbakat. Menyampaikan masalah-masalah yang timbul dengan cara penyelesaiannya. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki dari salah satu orang tua anak berbakat untuk membantu anak berbakat lainnya dalam mengembangkan keahlian mereka. Tokoh-tokoh masyarakat dapat menjadi tutor bagi anak-anak berbakat. Baik, sekian penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kalimat. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.